Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman, kita masih ngomongin masalah perut ya, masalah lambung ya, sakit lambung, sakit MAH ataupun gangguan asam lambung. Nah, teman-teman pernah tidak kalau seandainya malam hari ya tidur kemudian terbangun di malam hari karena MAH-nya kambuh, ataupun yang sedang ingin tidur tapi nggak bisa karena sakit MAH, ataupun sekarang ada yang mengalami. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara mengatasi MAH ya, itu di malam hari. Ini penting sekali ya. Ya kenapa? Ya kalau seandainya teman-teman tidur terganggu ataupun mau tidur nggak bisa, ujung-ujungnya jadi insomnia juga. Jadi insomnia, badan jadi nggak sehat juga. Ya kemudian tentu perut memang sedang bermasalah. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman terbangun di malam hari sakit MAH-nya kambuh, ya ini bikin repot. Kenapa bikin repot? Ya orang waktunya tidur ya malah kita sakit. Nah, ini juga akan bikin susah orang ya. Kita mau minta tolong orang susah, orang lagi tidur. Ataupun kita mau minum obat juga susah ya, karena memang perut sedang sakit. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengendalikan ini ataupun mengontrol ini ya supaya nggak kambuh. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan tip-tip yang akan saya berikan ini. Tip ataupun cara yang bisa teman-teman lakukan diantaranya yang pertama adalah jaga berat badan ideal. Nah, orang yang obesitas, yang berat badannya berlebih ya, yang gemuk, nah ini lebih cenderung akan mudah kena GERD ya, reflux asam lambung ya, ataupun asam lambungnya makin parah. Nah, tentu ini tidak diinginkan kan. Dok, bukannya orang yang berat badan berlebih kalau sakit MAH itu nggak boleh diet, nanti malah sering kambuh? Boleh ya. Jadi walaupun orang yang sakit MAH itu harus diet kalau memang berat badannya berlebih, tapi dietnya harus diet yang sehat, bukan diet asal-asalan, makan ini makan itu, ataupun diet yang tanpa teori ya, hanya ikut-ikutan. Jangan, itu malah bikin kacau ya, malah bikin kambuh-kambuhan. Ingat ya, diet itu tujuannya biar sehat, diet itu tujuannya biar berat badan jadi ideal. Nah, bukan cari penyakit. Nah, kalau dia cari penyakit itu ya terserah teman-teman ya, dietnya pasti dietnya nggak bener. Nah, diet yang harus dilakukan adalah dengan cara pola makan yang sehat, ya olahraga teratur ya supaya berat badannya ideal ataupun kalorinya terbakar. Jadi pilihlah diet sehat ataupun diet rendah kalori. Diet yang sehat bagaimana, Dok? Ya tinggal lihat di video saya ya, di playlist di channel ini banyak sekali diet-diet yang saya bahas, tinggal teman-teman ikuti. Tinggal teman-teman praktekkan. Yang kedua, posisi tidur. Nah, posisi tidur memang ini juga sangat penting ya, ketika teman-teman tidur ya punya sakit MAH. Nah, ini coba posisi tidurnya itu miring ke kiri. Karena dengan miring ke kiri ini kan gravitasinya asam lambung nggak tumpah di pintu ke esofagus ya, ataupun ke atas. Kalau seandainya teman-teman tidur ke kanan, teman-teman sedang nggak nyaman, nah ini bisa reflux ya, bisa muntah. Nah, kemudian teman-teman juga bisa meninggikan bagian atas ya, ataupun kepala menggunakan bantal ya, sekitar 15 ya, kurang lebih 15 cm. Nah, intinya teman-teman tidur harus pakai bantal ya, kepala harus lebih tinggi daripada yang lain. Nah, jadi penting, sederhana tapi penting. Yang ketiga, pakaiannya harus dilonggarkan ataupun gunakan pakaian yang longgar. Nah, ini sederhana juga penting. Misalkan teman-teman tidur pakai pakaiannya ya, terutama di bagian perut ketat, itu kan akan memberikan tekanan kepada perut, akan memberikan tekanan kepada lambung. Nah, kalau seandainya perutnya tertekan, ya otomatis memudahkan ataupun meningkatkan resiko untuk reflux ya, untuk asam lambungnya naik. Nah, jadi gunakanlah pakaian yang longgar, gunakan pakaian yang nyaman ya, supaya mengurangi tekanan pada perut. Yang keempat, hindari makanan tertentu. Nah, jadi teman-teman, dalam sakit MAH itu makanan sangat berperan penting.
Nah, misalkan teman-teman sakit mah harus menghindari memang makan makanan yang tertentu ya, misalkan coklat ya, kemudian juga mint, kemudian juga makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu asin, makanan yang terlalu asam ya, goreng-gorengan, makanan yang berlemak itu juga harus dihindari. Kemudian bawang-bawangan ya, kemudian alkohol ataupun minuman berkafein ya, minuman bersoda, kopi, teh ataupun sejenisnya memang harus dihindari. Jadi dengan teman-teman menghindari makanan tersebut, teman-teman sudah selangkah lebih di depan untuk menjaga kesehatan lambungnya ataupun menjaga mahnya agar tidak kambuh. Nah, ini harus dipahami benar-benar. Yang kelima, jangan makan terlalu malam dan juga dengan porsi yang besar. Nah, ini penting teman-teman, jangan makannya mepet-mepet di jam tidur ya, terlalu malam. Nah, jadi usahakan makannya jangan mepet. Kenapa? Ya supaya proses pencernaannya bisa berjalan optimal, bisa berjalan dengan baik. Jangan misalkan habis makan langsung baring, langsung tidur. Walaupun ngantuk itu nggak boleh ya. Itu meningkatkan resiko gangguan di lambung. Kemudian juga lambungnya nggak bekerja optimal, ya bisa reflux. Nah, jadi usahakan 3-4 jam sebelum tidur itu makan. Ya nggak bisa dok, ya semepet-mepetnya 2 jam sebelum tidur. Nah, jadi ini memberikan kesempatan supaya lambungnya ataupun sistem pencernaannya bisa bekerja maksimal. Kemudian juga jangan makan terlalu banyak dengan porsi besar sampai sakit perut, sampai kekenyangan ya. Ini juga nggak boleh. Apalagi teman-teman memang sedang sakit mah. Jadi orang sakit mah itu nggak boleh makan terlalu kenyang, nggak boleh perutnya juga terlalu kosong. Nah, jadi memang harus yang sewajarnya. Nah, sudah paham ya, jangan makan mepet jam tidur dan juga jangan makan terlalu banyak. Yang keenam, mengunyah permen karet. Nah, teman-teman dengan mengunyah permen karet ini bisa meningkatkan produksi dari air liur. Nah, kalau seandainya air liur meningkat produksinya, ini juga bisa membantu menetralkan asam lambung. Walaupun tidak banyak pengaruhnya, tapi ini bisa sedikit membantu. Yang ketujuh, makan secara perlahan. Nah, sambungan tadi ya, makannya jangan mepet jam tidur, hindari makan makanan yang dilarang ataupun tertentu tadi, jangan dalam porsi besar, dan makannya yang ini perlahan. Kenapa dok harus makan perlahan? Ya, dengan teman-teman makannya perlahan, santai, fokus mengunyahnya ya, ini membuat enzim-enzim pencernaan bekerjanya optimal, ya bekerja baik, kemudian makanan juga jadi hancur halus sehingga lambung tidak bekerja terlalu berat. Kalau seandainya makanan halus kan dia ngolahnya itu ringan. Tapi kalau seandainya teman-teman makan telan ya lambung akan bekerja berat. Sudah malam dia bekerja berat lagi ya. Jadi memang harus makan perlahan. Yang kedelapan, jangan olahraga setelah makan. Nah, ini semangat-semangat ya mau nurunin berat badan. Kemudian habis makan langsung olahraga, harapannya biar kurus, biar terbakar nih dok. Kan habis makan biar langsung hilang nih lemak-lemaknya. Bukan gitu juga ya. Jadi berikanlah waktu supaya tubuh itu bisa memproses, bisa mencerna makanan. Nah, jadi efektifnya bagaimana? Ya kalau teman-teman memang sakit mah itu ya 2 jam ya, 2 jam ataupun lebih baru olahraga. Nah, jadi jangan olahraga habis makan. Nah, kalau seandainya teman-teman olahraga habis makan, ini bisa memberikan tekanan pada perut, akhirnya sakit perut ya. Kemudian ini juga bisa hipoglikemi jadinya. Yang kesembilan, hindari asap rokok. Nah, jadi bagi perokok aktif ataupun yang hanya menghirup asap rokok dari orang lain, ini juga harus dihindari. Kenapa? Karena asap rokok itu bisa melemahkan otot-otot lambung ya, otot-otot yang menghubungkan antara lambung dan esofagus. Nah, kalau seandainya ini lemah ataupun kendor, ya bisa reflux sama lambungnya. Jadi memang harus dihindari. Kemudian misalkan teman-teman berkonsultasi ke dokter ya, misalkan teman-teman sakit mahnya sering kambuh, itu teman-teman juga harus bercerita ke dokter, dok saya sedang menggunakan obat ini, dok saya sedang menggunakan obat ini karena saya sakit ini. Jadi dokter akan tahu juga obat-obat tertentu kan ada yang memang bisa membuat nyeri ulu hati, ada obat-obat tertentu yang efeknya bikin mual, ada yang obat-obat tertentu yang efeknya memang bikin tidak nyaman di perut. Nah, jadi dokter akan tahu, akan lebih enak ketika memberikan terapi nantinya. Oke teman-teman, itu tadi tips ataupun cara yang bisa teman-teman lakukan di rumah ya supaya mahnya tidak kambuh ya, ataupun biar malam hari mahnya nyaman. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mencoba tip-tip tadi tapi memang masih belum
membuahkan hasil ataupun hasilnya tidak sesuai harapan, jangan segan-segan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk meminta pertolongan ke dokter ataupun berkonsultasi ke dokter terdekat. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share video ini, jangan lupa tulis juga di komentar sebanyak-banyaknya boleh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, semoga kita semua selalu sehat, salam sehat, sampai jumpa.